Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Senang sekali bisa bertemu kembali hari ini. Dan seperti biasanya, saya akan melanjutkan episode yang kemarin saat kita berbicara tentang filosofi lebah. Nah, kali ini kita tidak bicara tentang hewan, tapi kita bicara tentang tumbuhan. Ternyata dari tumbuhan pun kita bisa belajar tentang hal-hal yang menyangkut kebijaksanaan. Kita bisa belajar menyangkut bagaimana menyikapi hidup kita ini supaya menjadi lebih baik. Yang akan kita bicarakan kali ini adalah tentang filosofi pohon kelapa. Anda tahu pohon kelapa? Pasti tahu. Ya kan, kita yang di Indonesia sangat akrab dengan pohon kelapa. Kita sering lihat pohon ini tumbuh kadang di pantai, kadang di gunung, dan kita bisa, mungkin diantara kita juga banyak yang sudah sering kali merasakan manfaat dari pohon kelapa ini. Nah teman-teman sekalian, saya ingin berbicara tentang beberapa filosofi yang bisa kita pelajari dari pohon kelapa ini. Yang pertama, kita langsung aja ya. Yang pertama, bahwa pohon kelapa itu dia bermanfaat. Mulai dari akar, batang, daun, buah, itu semua bermanfaat. Jadi dari ujung kaki, kalau manusia itu dari ujung kaki sampai ujung rambut, itu semua bermanfaat. Itu hebatnya pohon kelapa nih. Jadi apapun bagian dari pohon kelapa ini semua bisa dimanfaatkan, semua bermanfaat. Bayangkan kalau kita sebagai manusia itu bisa seperti itu ya. Diri kita ini punya banyak sekali manfaat untuk orang lain. Tangan kita ini bermanfaat, kita bisa bantu orang lain. Orang lain bisa merasakan manfaat dari tangan kita. Dari skill kita, orang lain bisa merasakan manfaat dari skill kita. Dari bicara kita, orang bisa merasakan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan dari bicara kita. Jadi semua perangkat diri kita ini bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Kalau pohon kelapa saja bisa, bagaimana dengan kita sebagai manusia? Oke? Jadi mari kita mulai melihat diri kita. Apakah diri kita ini dengan segala perangkatnya ini benar-benar semuanya sudah bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kepada lingkungan? Kalau bisa berarti kita sudah belajar, benar-benar belajar dari filosofi pohon kelapa ini. Yang kedua, teman-teman sekalian, pohon kelapa ini dia punya kemampuan, dia mudah beradaptasi dalam iklim yang tidak menentu. Kadang hujan, kadang panas, dia tetap bisa beradaptasi. Dan dia juga dapat hidup tidak cuma di pantai saja misalnya, atau di gunung saja, tapi bisa di pantai, bisa di gunung. Jadi kemampuan adaptasi pohon kelapa ini memang hebat. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita menyikapi hidup ini? Dalam suasana senang, suasana sedih, lagi banyak masalah, lagi happy-happy, apakah kita tetap mampu beradaptasi, tetap bisa memberikan kebergunaan dan manfaat di saat hidup kita lagi dihadapi macam-macam tantangan? Ada orang yang dia tuh sangat rajin membantu, suka menolong orang. Kenapa? Saat dia punya. Tapi begitu dia nggak punya, dia berat sekali rasanya untuk membantu orang lain. Karena dia merasa, saya mau nolong diri sendiri aja susah, bagaimana saya harus bantu orang lain? Sementara ada orang, dia tidak terpengaruh, mau susah, mau lagi bisa gitu, dia tetap selalu bisa membantu. Kalau saya nggak bisa ngasih duit, saya bisa kasih tenaga. Duit saya habis boleh, tapi tenaga saya masih ada. Tenaga saya masih bisa bantu orang lain. Tenaga saya habis, saya nggak bisa bantu orang lain, tetap saya masih bisa mendoakan orang lain. Wah, ini hebat ya kan. Jadi dia tidak terpengaruh oleh cuaca kehidupan.
Dia tetap bisa berbuat kebaikan, tetap bisa memberikan manfaat. Dia bisa hidup, dia bisa beradaptasi, dia bisa tinggal di mana saja dengan keadaan yang sesulit apapun dan senyaman apapun. Ini yang menarik sekali nih dari pohon kelapa ini. Jadi dia bisa tumbuh di mana saja. Jadi ada orang-orang yang hanya bisa tumbuh dalam keadaan fasilitas yang banyak. Tapi kalau tanpa fasilitas dia tidak bisa tumbuh. Tapi orang-orang yang hebat seperti pohon kelapa, dalam keadaan sangat sulit, minim fasilitas pun dia tetap bisa bertumbuh, berprestasi. Oke? Yang ketiga, pohon kelapa ini dia berbuah banyak. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, dia memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Ya, tidak cuma tumbuh sedikit tapi banyak. Artinya banyak hal-hal yang baik yang bisa dia lakukan. Yang keempat, pohon kelapa dia tumbuh menjulang tinggi ke atas gitu. Itu apa? Artinya kalau kita bajar ya dari filosofi pohon kelapa ini, kita juga harus bertumbuh gitu. Kualitas diri itu harus meningkat. Hari ini segini, besok lebih baik lagi, meningkat lagi. Dari orang biasa-biasa saja, dari orang yang tidak bisa apa-apa, jadi orang mediocre, jadi orang yang inovator. Nah, gitu meningkat terus, prestasi itu terus meningkat. Dari orang yang tidak punya prestasi apa-apa, jadi bisa berprestasi di mana-mana. Dia tumbuh terus, tumbuh naik terus ke atas. Itu yang keempat dari filosofi pohon kelapa ini. Yang kelima dan terakhir, ini juga paling penting nih, bahwa yang namanya pohon kelapa itu dia kuat meskipun diterjang oleh angin kencang, tetap kokoh berdiri. Manusia, apakah kita kokoh berdiri saat diuji dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam kesulitan? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kuat menghadapi segala tantangan hidup. Karena memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan pasti menghadapi tantangan hidup. Gak ada orang di dunia ini yang hidup tanpa tantangan. Pasti ada tantangan, terlepas dia mau menghadapinya atau lari dari tantangan, itu pilihan. Tapi kalau belajar dari pohon kelapa, dia kuat, kokoh, meskipun menghadapi angin badai yang kencang. Mudah-mudahan kita juga demikian. Dalam badai kehidupan yang luar biasa, yang penuh dengan hal-hal yang tidak mengenakan, penuh kesulitan, kita tetap bertahan dan berjuang untuk tetap bisa hidup, tetap bisa bertahan, tetap bisa eksis, tetap bisa melakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi orang lain. Nah teman-teman, itulah tadi 5 filosofi dari pohon kelapa yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Demikian, sampai bertemu kembali dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.